Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan serius untuk menandatangani Gerard Martin dari Barcelona pada musim panas menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara melalui saluran YouTube milik Fabrizio Romano bahwa Milan sedang merencanakan operasi untuk membajak Victor Valdepenas dari Real Madrid Castilla. Dia dianggap sebagai pemain sayap potensial yang dapat menjadi the next Alex Jimenez di San Siro. Namun nama Martin tampaknya menjadi profil yang lebih siap untuk bermain bersama tim senior Diavolo setelah penampilannya bersama tim utama Barcelona di La Liga. Martin adalah bek kiri alami, tetapi dia juga dapat bermain dalam peran sebagai bek tengah dalam skema 3 orang pemain bertahan. Klub Premier League yaitu Wolverhampton Wanderers telah membuat langkah konkret untuk membajaknya pada musim dingin, tetapi Barca menolak pendekatan tersebut. Klub Katalan hanya ingin bernegosiasi pada musim panas dan Martin bisa menjadi rekrutan yang sempurna bagi Rossoneri karena karakteristiknya jelas akan sangat berguna bagi Massimiliano Allegri. Sementara AC Milan tidak puas dengan kepemimpinan dari wasit pada pertandingan Juventus versus Inter menurut sebuah laporan. Semua media, mulai dari surat kabar, TV, website, hingga media sosial dipenuhi dengan kontroversi kartu merah yang diberikan kepada Pierre Kalulu. Hal ini tidak diragukan lagi telah mempengaruhi hasil pertandingan secara menyeluruh karena insiden ini terjadi pada babak pertama. Milanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa ketidakpuasan juga muncul dari dalam lingkungan Diavolo atas kepemimpinan dari sang pengadil lapangan. Pada pertandingan yang jelas begitu penting itu dan juga sangat penting bagi semua tim yang terlibat. Alih-alih memberikan kartu kuning kedua kepada Bastoni, wasit malah memberikan kartu kuning pertama kepada pelanggaran yang tidak pernah terjadi kepada Kalulu. Singkatnya, tanpa keputusan konyol dari La Pena, klasemen sementara Serie A mungkin bisa berubah, tetapi sekarang semuanya telah terjadi. Musim dari rekrutan baru AC Milan yaitu Alpagio Cisse resmi berakhir menurut sebuah laporan. US Catanzaro.net melaporkan bahwa Cisse mengalami cedera aduktor yang dialaminya pada pertandingan melawan Reggiana dan masalah itu ternyata lebih serius dari yang diperkirakan. Sang pemain membutuhkan operasi dalam beberapa hari ke depan dan musimnya bersama Giallorossi bisa dianggap telah berakhir. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi Cisse dan timnya karena dia baru saja menampilkan penampilan yang mengesankan musim ini. Setelah jalani tes bersama Catanzaro, Cisse langsung pergi ke Milanello dan para staf medis Milan akhirnya memutuskan bahwa sang pemain akan menjalani operasi demi menyelesaikan masalah cederanya. Milan Press melaporkan bahwa pemain muda itu menderita cedera tingkat 2, masalah otot aduktor yang sangat menyakitkan. Cisse dan staf Rossoneri bersama-sama memutuskan untuk menjalani operasi demi menyelesaikan masalah tersebut dan sekarang dia akan fokus untuk pulih demi dapat mengikuti kegiatan pramusim. Christian Pulisic telah terbuka untuk kembali ke Premier League dan meninggalkan AC Milan menurut sebuah laporan. Count Offside mengklaim bahwa Milan sedang mempersiapkan perombakan besar pada skuad di akhir musim nanti. Sebagai bagian dari rencana tersebut, mereka siap mendengarkan jika ada tawaran yang masuk sebesar 70 hingga 80 juta euro untuk Pulisic pada musim panas mendatang. Tottenham melihat Pulisic sebagai salah satu pilihan ideal untuk mengisi sayap mereka, sementara Arsenal telah memasukkan nama Kapten Amerika Serikat itu ke dalam daftar buruan mereka. Manchester United juga sekarang telah ikut berbaris karena Pulisic dapat bermain di berbagai posisi. Nomor tersebut menyatakan bahwa Pulisic dikatakan telah terbuka untuk kembali ke Premier League, tetapi keputusan akhir akan menjadi milik manajemen Milan. Hal ini tidak lepas dari betapa pentingnya peran Pulisic musim ini. Terlebih musim depan, insya Allah Rossoneri akan kembali bermain di Liga Champions. AC Milan adakan pembicaraan dengan John Stone yang akan berstatus bebas transfer menurut sebuah laporan. Count Offside melaporkan bahwa Diavolo telah menentukan sektor yang akan mereka perkuat pada musim panas mendatang. Massimiliano Allegri terus meminta bek berpengalaman sejak musim panas lalu dan nama Stones dinilai cocok untuk peran tersebut. Pada usia ke-31 tahun, dia mampu menawarkan keamanan dan pengalaman tingkat tinggi meskipun ada masalah cedera dan gaji yang harus dievaluasi terlebih dahulu. Namun tampaknya negosiasi akan tetap coba dilakukan demi memenuhi kebutuhan bek berpengalaman yang diinginkan oleh Allegri. Namun laporan tersebut menyatakan bahwa Milan tidak sendirian. Ada Bayern Munchen dan Atletico Madrid yang telah mengadakan pembicaraan. Munchen dinilai sebagai pemimpin perburuan. Terlebih mereka memiliki Vincent Kompany sebagai pelatih yang tidak lain juga merupakan mantan rekan satu timnya saat masih di Manchester City.
Paulo Fonseca sekarang merayakan kesuksesan bersama Lyon setelah gagal bersama AC Milan musim lalu. Setelah dipecat Milan pada akhir tahun 2024, Fonseca kembali mendapatkan pekerjaan di Prancis dengan menukangi Lyon. Segalanya tidak berjalan mulus untuk Fonseca setelah dia mendapatkan larangan 9 bulan mendampingi Lyon akibat kekerasan terhadap wasit Benoit Milot saat menghadapi Brest. Setelah selesai menjalani hukuman, sekarang dia justru mampu membawa Lyon ke dalam performa yang sangat baik. Baru-baru ini membuka Nice 2-0 yang membawa mereka hanya berjarak 6 poin dari PSG di posisi kedua. Kemenangan tersebut membawa tim Fonseca berhasil meraih 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Setelah pertandingan tersebut, para penggemar terlihat membentangkan spanduk yang menunjukkan penghargaan mereka kepada sang manajer, dan Fonseca terlihat sampai emosional. Ada yang kangen gak sama Om Fonseca? Nih, Mimin kasih bonus videonya. AC Milan akan kembali mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar dalam pertandingan melawan Como, menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pertandingan melawan Como pekan ini akan menjadi 1 bulan sejak terakhir kali Milan bermain di San Siro. Pada 1 bulan lalu, mereka menjamu Lecce dan sukses mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Diavolo tidak pernah sekalipun kalah melawan tim milik Jarum Group itu, dan bahkan mereka mampu membantai skuad Cesc Fabregas pada pertemuan awal tahun ini. Performa apik itu tampaknya membuat demam Rossoneri terus meningkat dan membuat para penggemar berbondong-bondong untuk hadir langsung ke stadion. Informasi terbaru menyatakan bahwa satu-satunya kursi yang tersisa di stadion untuk pertandingan tersebut hanya di sektor tandang. Seluruh kursi untuk para penggemar kandang telah terjual habis, dan hal ini jelas didukung oleh Massimiliano Allegri yang memiliki tim dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. Billy Costa Curta tampaknya kecewa kepada Alessandro Bastoni setelah insiden melawan Juventus, menurut sebuah laporan. Bastoni mendapatkan banyak kritikan dari para penggemar setelah insiden kartu merah Pierre Kalulu yang melibatkan dirinya. Namun sekarang Costa Curta yang merupakan legenda AC Milan juga ikut memberikan kritik kepada sang bek dalam acara di Sky. Berikut komentar sang legenda. "Saya tidak mengharapkan perilaku semacam ini dari Bastoni, terutama bagaimana itu terjadi. Saya terluka karena saya percaya bahwa dia akan menjadi bagian dari bek elit seperti Maldini, Cannavaro, dan beberapa legenda lainnya. Ini adalah kesalahan. Saya harap itu tidak terjadi lagi. Kami tidak boleh lupa bahwa kami adalah yang pertama yang membuat permainan ini dengan harapan," ungkapnya. Presiden Serie A akui terkejut dengan kedatangan Gary Cardinale dalam pertemuan Lega Serie A, menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Paolo Scaroni hadir sepanjang hari dalam pertemuan Lega Serie A yang penuh sorotan. Hal ini tidak lepas dari insiden dan keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit dalam pertandingan Inter versus Juventus akhir pekan lalu. Kemudian jelang berakhirnya pertemuan, Cardinale terlihat hadir sekitar 30 menit bersama para petinggi dari klub yang berbeda. Ezio Simonelli pun buka suara tentang kehadiran dari pemilik Rossoneri itu. Berikut komentar sang presiden. "Ini adalah pertama kalinya Cardinale datang ke Liga dan kami senang. Kami memiliki kesempatan untuk berbicara sedikit bersama dengan De Siervo dan Scaroni tentang apa yang bisa menjadi perkembangan dan kegiatan yang dapat dilakukan Liga, juga berkat Cardinale di Amerika Serikat. Seperti yang Anda ketahui, partisipasinya menjadi salah satu hal yang sangat penting," ungkapnya.